Terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat Ferdy Sambo selalu mengenakan kacamata saat menghadiri persidangan akhir-akhir ini. Beragam komentar pun dilontarkan para pakar, ada yang menyebutnya sebagai strategi nerd defense atau strategi pembelaan diri dengan menampilkan dirinya seperti kutu buku dan citra seorang yang lembut. Setelah sekian lama berjalannya persidangan, beberapa fakta terungkap, di antaranya Sambo mengakui perintah Eliezer untuk menembak Yosua. Pakar psikologi forensik menyebut ada strategi nerd defense, sebab di awal persidangan, Sambo tidak pernah terlihat menggunakan kacamata. Saya memilih untuk berasumsi setiap pesakitan, apalagi ini kan pasal 340 nih, ancaman hukumannya luar biasa sangat berat itu ya. Niscayalah orang yang hadir di kursi pesakitan itu pasti pakai strategi. Strategi yang normatif tentu saja bicara tentang argumentasi hukum, bukti, saksi, dan seterusnya. Tapi jangan salah, penelitian psikologi forensik menemukan bahwa ini solid, ini ilmiah ini, bahwa ternyata pesakitan pun harus mengemas dirinya sedemikian rupa, memakai gimmick sedemikian rupa, agar kemudian juga bisa mempengaruhi psikologinya juri atau psikologinya hakim. Salah satunya? Termasuk menggunakan kacamata. Bahkan ada simpulan penelitian yang mengatakan kacamata merupakan instrumen yang paling sering digunakan sebagai strategi di ruang persidangan. Artinya betapa manjurnya penggunaan kacamata ini. Dan itu signifikan hasilnya? Signifikan, mempengaruhi batiniah juri dan hakim sehingga barangkali bisa menghasilkan putusan sebagaimana yang ditargetkan oleh si terdakwa. Itu yang diistilahkan sebagai nerd defense, pembelaan diri ala si kutu buku. Karena orang yang pakai kacamata akan tampak lebih tekun, pemikir, sekaligus khusus bagi terdakwa Ferdy Sambo nih ya. Karena secara lahiriah bentuk mukanya itu sangat polisi banget gitu, polisi banget mukanya. Maka agar kesan itu agak berkurang, sehingga tidak terlalu dikait-kaitkan sebagai terdakwa pembunuhan berencana, maka memang raut muka Ferdy Sambo harus dibikin lebih lembut, harus dibikin lebih halus, harus dibikin lebih santun. Caranya bagaimana? Operasi kosmetik jelas tidak mungkin. Jadi yang paling memungkinkan adalah dengan memakai kacamata. Seberapa optimal ya upaya menggunakan kacamata tersebut gitu? Ada sekian banyak terdakwa yang ternyata berhasil mencapai target bebas. Larry Davis misalnya, Larry Davis kebetulan dia orang kulit hitam. Maaf, orang kulit hitam secara bias acap kali dianggap sebagai ini loh representasi kaum jahat gitu ya. Itu juga simpulan riset memang. Nah, bagaimana kemudian si Larry Davis yang notabene berkulit hitam sudah menghabisi 4 orang ini bisa kemudian dapat hukuman ringan? Pengacaranya yang memberikan dia kacamata tebal. Gitu. Ternyata bukan hanya hukuman ringan. Ternyata bukan hanya hukuman ringan, bebas ya. Ya, terlepas dari adanya perdebatan substansi terkait dengan hukum, itu pasti berlangsung. Tetapi ini ingin menunjukkan bahwa ternyata ada loh pengaruh yang nyata secara psikologis dari penampilan si terdakwa terhadap suasana batin si hakim dan jurinya. Saya mencoba membaca dari satu sesi ke sesi lain. Itu sebabnya kemudian muncul, ini kayaknya ada yang janggal nih. Itu simpulan saya itu. Kenapa? Pernah Ferdy Sambo itu tanpa kacamata. Betul. Cukup lama ya, Mas? Baik di kursi saksi maupun di kursi di samping penasihat hukum, dia sanggup untuk lihat jauh, artinya lihat majelis hakim, lihat layar monitor CCTV atau bukan CCTV, PowerPoint mungkin ya, tanpa kacamata dan tanpa berkenyit. Artinya dia sanggup untuk melihat jauh tanpa kacamata. Berarti mungkin kacamata hanya untuk jarak dekat. Tapi ada satu momen ketika Ferdy Sambo pakai batik, dia sambil baca berkas di kursi di depan majelis hakim juga tanpa kacamata. Berarti jarak jauh dia sanggup tanpa kacamata, jarak dekat alias baca juga tanpa kacamata. Karena itu, jangan-jangan ini kacamatanya tanpa ukuran ini. Kacamata tanpa ukuran, barangkali itulah bentuk nerd defense yang sedang dia mainkan. Apakah kacamata dijadikan kamuflase untuk memberikan citra yang positif atau ada maksud lainnya? Tim TV One mengabarkan.